Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai vektor, yaitu adalah tentang hasil kali skalar dua vektor. Oke, sebelumnya kita akan pahami dulu apa itu hasil kali skalar dua vektor. Nah, jadi perkalian skalar vektor A dengan vektor B adalah hasil kali panjang vektor A dan panjang vektor B dengan nilai kosinus sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Jadi misalkan di sini terdapat vektor A, kemudian di sini terdapat vektor B. Nah, di sini terdapat sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Nah, kita misalkan ini adalah alfa ya. Nah, alfa ini adalah sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Jadi jika vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa, maka nah ini membacanya adalah vektor A dot vektor B. Ya, ini adalah berarti operasi dari hasil kali skalar dua vektor, yaitu antara vektor A dan vektor B. Nah, ini dibacanya dot ya. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos alfanya. Alfanya itu adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Oke, langsung saja ke contoh soal. Diketahui panjang vektor A sama dengan 12, panjang vektor B sama dengan 5, dan sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah sebesar 60 derajat, maka hasil kali skalar vektor A dan vektor B sama adalah, nah berarti kan rumus dari perkalian skalar dari vektor A dan vektor B itu adalah vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B dikali dengan cos alfa. Nah, alfanya berapa? 60 derajat ya. Nah, maka langsung saja kita masukkan 12 dikali 5 dikali dengan cos alfa. Berarti cos 60 derajat. Nah, berarti 12 dikali 5 dikali dengan, nah cos 60 derajat berapa? Sama dengan setengah. Kita bagi, maka ini bisa menjadi 6 ya. 6 berarti sama dengan 30. Oke, kita lanjut. Diketahui panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 15, dan sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah alfa. Nah, ini yang diketahui adalah sin alfa sama dengan 3/5. Maka vektor A dot vektor B sama dengan, nah ini kan vektor A dot vektor B itu kan rumusnya adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa ya. Nah, sedangkan di sini kita ketahuinya adalah sin alfa. Nah, berarti kita akan gunakan bantuan dari segitiga siku-siku. Nah, misalkan ini siku-sikunya di sini. Nah, misalkan saya akan taruh alfanya di sini. Sebetulnya bebas ya, kalian mau di sebelah sini atau di sebelah sini. Yang penting kalian jangan sampai salah menentukan sisi depan, sisi samping, sisi miringnya. Nah, sin apa? Sin demi ya. Demi. Ya kan? Depannya berarti 3, miringnya adalah 5. Nah, dengan menggunakan Pitagoras berarti sisi ini kan sisi depannya nih. Depan ini miring ya. Terus yang bawahnya berarti adalah sisi samping kan. Nah, sisi samping berarti kalian bisa gunakan Pitagoras ya kan. Berarti kan berarti miring kuadrat dikurang dengan depan kuadrat. Berarti 25 dikurang 9. Ya, sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Atau kalian mungkin hafal dengan triple Pitagoras, silahkan bisa langsung. Berarti 3, 4, di sininya 5. Maka di sininya berapa ini? 4 dikali 15 dikali dengan cos. Cos alfa. Cos alfa, cos sampingnya adalah 4 per miringnya adalah 5. Ya, maka di sini dikali dengan 4 per 5. Bisa kita bagi, ini adalah 3. Maka di situ adalah berapa ini? 12 dikali 4 ya, sama dengan 48. Oke, kita lanjut. Diketahui C dengan sudut A-nya, koordinat titik A-nya itu terletak pada 2, 1, 2.
kemudian B-nya 612, dan C-nya 652. Jika vektor U mewakili vektor AB dan vektor V mewakili vektor AC, dan nilai dari vektor U dot vektor V sama dengan 16, maka nilai tangen dari sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah, nah berarti kan kita ketahui bahwa vektor U dot vektor V, ya, vektor U dot vektor V itu kan sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V dikali dengan cos, misalkan alfa ya, sudut yang terbentuk antara vektor U dan V adalah alfa misal. Nah, berarti di sini kita tentukan dulu nih vektor U itu sama dengan vektor AB. Nah, berarti ingat B dikurang dengan A ya. Berarti di sini adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4, kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian untuk vektor V-nya, vektor V berarti sama dengan vektor AC. Vektor AC, maka di sini C dikurang dengan A. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4, kemudian 5 dikurang 1 sama dengan 4 ya. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita ketahui vektor U dot vektor V sama dengan 16, kita bisa tulis di sini sama dengan 16. Kemudian kita akan cari nih panjang untuk vektor U-nya. Panjang dari vektor U berarti sama dengan 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. Sama dengan akar 16. Atau sama dengan 4 ya. Kemudian untuk panjang dari vektor V-nya, ya, panjang dari vektor V-nya berarti sama dengan akar, langsung saja ya, 16 tambah 16 ditambah 0 kan. Ya, berarti sama dengan akar 32 ya, atau bisa kita perkecil jadi berapa berarti? Berarti adalah 4 akar 2 ya. Kita sederhanakan bentuk akarnya, kan itu sama dengan 16. Nah, akar berarti sama dengan akar 16 dikali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Oke, langsung kita substitusikan. Vektor U, panjang vektor U sama dengan 4 dikali dengan panjang dari vektor V-nya adalah 4 akar 2 dikali dengan cos alfa. Nah, ini bisa 16 bisa dibagi dengan 4 dikali 4 ya. Berarti kita akan peroleh cos alfa sama dengan 1 per akar 2 ya, atau sama dengan 1 per 2 akar 2, kita rasionalkan. Nah, berarti di sini nilai alfanya berapa? Nilai cos yang sama dengan setengah akar 2 berarti berapa? Berarti kan di sini alfanya sama dengan berapa? 45 derajat ya. 45 derajat. Nah, berarti untuk tan alfanya, tan alfa berarti sama dengan 1. Gitu. Oke. Kita akan lanjut. Nah, sekarang jika vektor A dan vektor B saling berhimpit, ya, sekarang kalian perhatikan di sini terdapat vektor A yang berwarna oranye ini, kemudian terdapat vektor B yang berwarna hijau. Nah, ini berarti kondisinya vektor A dengan vektor B ini akan saling berhimpit. Nah, maka sudut yang terbentuk berapa? Berarti sudut yang terbentuk alfanya itu sama dengan 0 derajat. Nah, akibatnya di sini vektor A dot vektor B-nya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos 0 derajat ya, dimana cos 0 derajat itu sama dengan 1. Nah, berarti ketika sudut yang berhimpit terdapat dua vektor yang saling berhimpit, maka kalian tinggal mengkalikan panjang dari setiap vektornya saja. Oke, kemudian selanjutnya
jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini terdapat vektor A yang berwarna oranye, kemudian terdapat vektor B yang berwarna hijau. Nah, ini saling tegak lurus ya, di mana artinya sudut yang terbentuk antara vektor A dan B ini adalah sebesar 90 derajat, ya kan? Nah, akibatnya di sini vektor A dot vektor B sama dengan berarti panjang vektor A dikali dengan panjang vektor dikali dengan cos 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0 kan. Nah, berarti untuk vektor yang saling tegak lurus, maka perkalian hasil kali skalar kedua vektor itu akan sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang seperti yang kalian tahu ya, di video yang sebelumnya sudah saya bahas juga tentang vektor di dimensi 3 atau R3. Nah, seperti yang kalian tahu terdapat vektor basis ya, di mana itu adalah vektor satuan yang saling tegak lurus, yaitu kita misalkan dengan I, J, dan K. Vektor I, J, dan vektor I, vektor J, dan vektor K. Di mana komponennya adalah 00, yang J adalah 010, dan K itu adalah 001. Nah, di sini jadi kalau kalian perhatikan, kalau titik 100 kan berarti letaknya di sini ya. Nah, ini adalah sumbu X kan nih. Ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z-nya ya. Nah, ini 100 kan berarti letaknya titiknya di sini. Kemudian ada titik 010, berarti kan letaknya di sini. Kemudian untuk titik 001 berarti kan letaknya di sini. Seperti yang saya bahas di video yang sebelumnya tentang vektor di dimensi 3 atau R3. Jadi di situ akan terdapat vektor basis I, yaitu adalah dari titik sius 0,0,0 ke titik 1,0,0. Kemudian ada titik vektor J, di mana titik awalnya adalah koordinat pusat kartesius 0,0,0 sampai 0,1,0. Kemudian vektor K, nah ini adalah titik awalnya adalah 0,0,0 ke titik 0,0,1. Nah, maka dapat kita peroleh perkalian hasil kali skalar antara vektor I dengan vektor I, berarti kan ini kan berhimpit ya, akan sama dengan hasil kali skalar vektor J dengan vektor J. Kemudian juga sama dengan perkalian skalar hasil kali skalar dari vektor K dengan vektor K. Karena apa? Kan seperti yang kita tahu bahwa ini adalah IJK ini adalah vektor basis ya, di mana panjang itu adalah vektor satuan yang saling tegak lurus kan. Nah, vektor satuan itu apa? Yang panjang vektornya itu sama dengan 1. Nah, kalau kalian cek di sini, panjang dari vektor I itu sama dengan 1. Begitu juga sama dengan vektor J, ya kan? Begitu juga sama dengan vektor K. Nah, maka berarti kan panjang vektor I dikali panjang vektor I berarti kan 1 kali 1, kemudian dikali dengan ini adalah saling berhimpit kan, I dengan I berarti itu adalah cos 0, berarti sama dengan 1, berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya, nah perkalian antara hasil kali skalar antara vektor I dengan vektor J itu akan sama dengan hasil kali skalar dengan I dengan K, begitu juga dengan J dengan K. Karena apa? Ini vektor I, J kan saling tegak lurus. Kemudian I dengan K juga saling tegak lurus. Begitu juga dengan J dengan K. Itu akan saling tegak lurus. Nah, maka menghasilkan perkalian hasil kali skalar vektor ini sama dengan 0 ya. Karena sudutnya yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, akibatnya kalau misalnya kita mempunyai suatu vektor ya sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, kemudian vektor B-nya adalah
B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, ini juga berlaku untuk yang penulisan vektor yang menggunakan dalam kurung ya, dalam kurung seperti ini atau yang menggunakan kurung siku ya. Nah, maka perkalian skalarnya, hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B, berarti kan bisa kita tulis dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dot B1I ditambah B2J ditambah B3K kan. Nah, ini kita akan kalikan secara distributif ya, atau biasa kalian sebut dengan kali pelangi ya. Jadi di sini A1I kita kalikan dengan yang sebelah sini, berarti kan dapat A1I dikali dengan B1I, kemudian A1I dikali B2J, ya kan? Kemudian dikali A1I dengan B3K, maka menjadi ini. Nah, begitu juga seterusnya ketika kalian kalikan A2J dengan yang sebelah sini, A3K dengan yang ini. Ya. Nah, maka kita akan peroleh, bisa kita, kan ini A1 sama B1 adalah suatu bilangan biasa ya. Kalau vektor I sama vektor I itu adalah skalar kan, vektor kan. Nah, maka bisa kita tulis A1 dikali B1 dikali dengan vektor I dot vektor I, ya kan? Karena di sini ini adalah vektor I, J, K itu adalah vektor, sedangkan A1, B1, A1, A2, A3, B1, B2, B3 itu adalah komponen dari vektornya, di mana itu adalah suatu bilangan biasa, suatu konstanta gitu kan. Nah, maka bisa kita tulis A1B1 dikali dengan vektor I dot vektor I ditambah A1B2 dikali dengan vektor I dot vektor J dan seterusnya ya. Nah, maka kita peroleh ini berapa ini? Vektor I dot vektor I sama dengan apa? 1 kan. Nah, kemudian yang ini apa ini? Sama dengan 0 kan? Karena saling tegak lurus I dengan J. Kemudian I dengan K juga saling tegak lurus, maka vektor hasil kali skalarnya vektor I dan K itu adalah 0. Kemudian yang ini berapa? 0 juga ya. Kemudian yang ini adalah 1, ini 0. Kemudian yang ini juga 0 ya. 0. Kemudian ini 0, ini 1. Nah, akibatnya berarti ini habis ya. Yang ini A1B2, kemudian A1B3 yang dikalikan dengan 0 pasti habis kan. Nah, sisanya apa? A1B1 kemudian ditambah dengan A2B2 kemudian ditambah dengan A3B3 ya. Maka kesimpulannya jika vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka hasil kali skalar vektor A dan B-nya itu atau vektor A dot vektor B itu sama saja dengan kita kalikan setiap komponen yang bersesuaian kemudian kita jumlahkan ya. Jadi A1 dikali dengan B1 ya kan, A1 dikali dengan B1 kemudian ditambah dengan A2 dikali dengan B2 ditambah dengan A3 dikali dengan B3. Kita ke contoh soal. Nah, ini juga akan berlaku dengan vektor yang seperti ini ya. Tidak hanya penulisan vektor yang menggunakan perkalian dengan vektor I, J, dan K-nya juga. Nah, maka di sini untuk A dot B, nah rumus ini bisa kita gunakan ketika tidak diketahui sudut apitnya ya. Nah, jadi di sini berarti ini apa nih? Ini kan A1 nih. Ini kemudian A2, ini A3 ya. Kemudian ini adalah B1, B1, B2, B3. Nah, berarti A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Kemudian kita jumlahkan perkaliannya. Berarti di sini sama dengan 3 dikali dengan min 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 1, kemudian ditambah dengan 1 dikali dengan 4. Maka kita peroleh min 6 ditambah 2 ditambah 4 ya, sama dengan, berarti 0 ya, sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Diketahui koordinat A 0,0,0, B min 1, 1, 0, kemudian C 1 min 2, 2,
jika sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC adalah, maka cos alfa sama dengan vektor AB-nya dulu deh kita tentukan ya. Vektor AB, ingat berarti B dikurang dengan A, berarti min 1 dikurang 0, min 1. Kemudian 1 dikurang 0 berarti 1. Kemudian 0 kurang 0 berarti 0 ya. Kemudian vektor AC-nya berarti C dikurang dengan A. Berarti 1, min 2, 2 ya. Tuh. Adalah sebesar alfa, maka cos alfanya sama dengan, nah sekarang kita akan tulis dulu rumusnya nih. Untuk vektor A dikali dengan vektor B, itu kan rumusnya adalah panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B dikali dengan cos alfa ya. Nah, kemudian, untuk menentukan A dot B ini, vektor A dot vektor B, kita akan gunakan rumus yang tadi ya. Jadi kita kalikan antara, berarti kan ini komponen pertama dengan komponen pertama ya, berarti adalah min 1 kali 1, kemudian ditambah dengan 1 dikali dengan min 2, ditambah dengan 0 dikali 2. Sama dengan, panjangnya kita akan tentukan. Panjang dari A. Panjang dari A maka sama dengan akar, berarti langsung saja ya, min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, kemudian ditambah 0 kuadrat ya, atau sama dengan akar 2. Kemudian untuk panjang, sorry ini bukan vektor A tapi adalah vektor AB ya, maka ini kita akan ganti dengan AB dan AC. Oke, di sini vektor AB, kemudian berarti di sini adalah vektor AB dot vektor AC. Ya, ini AB, AC. Oke, lanjut untuk panjang vektor AC, maka sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 4 ya. Maka kita peroleh akar 9 atau sama dengan 3 ya. Nah, maka panjang AB sama dengan akar 2 dikali dengan 3 cos alfa ya. Maka ini kita peroleh berapa ini? Min 1 min 2 ya, 0 kan. Tambah 0 sama dengan 3 akar 2 cos alfa. Maka berarti di sini berapa ini? Min 3 ya. Min 3 sama dengan 3 akar 2 cos alfa. Maka kita peroleh cos alfanya sama dengan berapa? Berarti min 3 per 3 akar 2 ya, atau sama dengan min 1 per akar 2, atau sama dengan min setengah akar 2. Yang ditanyakan hanya cos alfanya ya. Nah, berarti hasilnya adalah ini. Bisa ini atau ini, tergantung kalau misalnya soalnya ada option, kalian tentukan, sesuaikan dengan option. Oke, kita lanjut. Diketahui vektor P min 3, 3, 0, vektor Q 1, 3, min 2 apabila alfa adalah sudut yang dibentuk antara vektor P dan vektor Q, maka tan alfa sama dengan, kita akan gunakan coba rumus tadi lagi, berarti vektor P dot vektor Q sama dengan panjang vektor P dikali dengan panjang vektor Q dikali dengan cos alfa ya. Maka berarti kita kali skalakan P dengan Q-nya ya, sama seperti tadi, berarti adalah min 3 kali 1 ditambah 3 kali 3 ditambah 0 kali min 2 sama dengan panjang vektor P-nya. Panjang vektor P sama dengan berarti akar 9 tambah 9 tambah 0 ya, atau sama dengan akar 18, atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 2 ya. Kemudian untuk vektor Q-nya ini adalah akar 1 tambah 9 tambah 4 ya, maka sama dengan akar berapa itu? Akar 14 ya. Akar, betul ya, 14.
akar 14. Oke, langsung kita masukkan, berarti 3 akar 2 dikali dengan akar 14 dikali dengan cos alfanya. Nah, ini kita hitung dulu, min 3 ditambah 9 ya, berarti sama dengan 6. 6 sama dengan 3 akar 28 cos alfa. Itu bisa kita perkecil lagi, sederhanakan, berarti di sini adalah berapa ini? 4 kali 7 ya, atau sama dengan, berarti kita keluarkan 4-nya, berarti adalah 6 akar 7 cos alfa. Maka kita peroleh cos alfa sama dengan, berarti 1 per akar 7. Ya, 1 per akar 7. Yang kita tanyakan adalah tan alfa, berarti kita akan gunakan segitiga siku-siku. Misalkan ini adalah alfanya, maka cos sama dengan apa? Sami. Berarti sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 7. Maka kita peroleh di sininya berarti berapa? Berarti adalah 7 dikurang 1 ya. Atau sama dengan akar 6 ya. Maka tan alfa desa, berarti depannya adalah akar 6 per 1 sama dengan akar 6. Oke, kita akan lanjut. Jika vektor A sama dengan 2 dan K, ini vektor ya. Kemudian vektor B sama dengan 3 dan 5. Kemudian sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, ini artinya sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B ya. Dan pi per 4, maka konstanta positif K-nya sama dengan, kita akan pahami dulu di sini sudut antara vektor A dan vektor B-nya pi per 4. Ini kan berarti dalam radian ya. Nah, berarti dalam dalam derajat berarti sama dengan berapa? Sama dengan berarti 45 ya, 45 derajat. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Misalkan ini alfanya ya, alfanya. Nah, maka kita kalikan, berarti di sini 2 dengan 3, berarti langsung saja 6 ditambah dengan K dengan 5, berarti 5K sama dengan panjang dari vektor A-nya, berarti sama dengan akar berapa? 4 ya, ditambah dengan K kuadrat. Kemudian dikali dengan akar B-nya, panjang B-nya. Berarti sama dengan akar 9 ditambah 25. Dikali dengan cos alfa, cos 45 derajat. Maka 6 ditambah 5K sama dengan akar 4 ditambah K kuadrat dikali dengan akar berapa tuh? 34 ya, akar 34. Kemudian cos 45 derajat berapa? 1 per 2 akar 2 atau sama dengan 1 per akar 2 ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai K. Sekarang kita akan kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas, maka menjadi, berarti ini kita kuadratkan menjadi 36 ditambah berapa ini? 5 kali 6 ya, 5 kali 6 berarti nanti 30, berarti 60K ditambah 25K kuadrat sama dengan, berarti ini adalah 4 ditambah K kuadrat ya, dikali dengan 34 dikali dengan 1 per 2 ya. Berapa ini? Kita bagi sama dengan 17 ya, 17. Oke, kita akan kalikan dengan yang ini. Berarti 36 ditambah 60K ditambah 25K kuadrat sama dengan berapa ini? 17 dikali 4. 68 ya, 68 ditambah 17K kuadrat. Sekarang kita akan pindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti 25 berapa?
8 ya, 8K kuadrat, kemudian ditambah 60K, kemudian dikurang ya, berarti ya, dikurang 32 ya, sama dengan 0 ya. Kemudian kita akan perkecil, kita bagi 4 ya. Berarti di sini adalah 2K kuadrat ditambah dengan 15K ya, kemudian dikurang dengan 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan faktorkan ini. 2 dikali dengan min 8 sama dengan min 16, kemudian faktor dari min 16 dijumlahkan sama dengan 15, berarti adalah di sini 1 sama 16 ya. Di sininya negatif 1, di sini positif 16. Berarti di sini adalah 2K min 1 dikali dengan 2K plus 16 dibagi dengan 2. Ya, berarti yang bisa dibagi dengan 2 berarti yang ini. Berarti sini adalah 8. Maka kita peroleh faktornya adalah 2K min 1 dikali dengan K plus 8 sama dengan 0. Kita akan peroleh K sama dengan setengah. Kemudian yang ini adalah K-nya sama dengan negatif 8. Nah, yang ditanyakan konstanta positif K. Ya, positif K berarti yang positif yang mana? Yang setengah. Maka kita peroleh K-nya sama dengan setengah. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat perkalian skalar dari dua vektor. Nah, yang pertama ada vektor perkalian skalar vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang dari vektor A kuadrat ya. Nah, di sini kan vektor A itu kan saling berhimpitan ya. Nah, maka vektor A dot vektor A itu kan berarti sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali cos 0 derajat kan. Nah, makanya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor A atau panjang vektor A kuadrat. Kemudian komutatif. Nah, di sini perkalian skalar vektor A dot vektor B itu akan sama dengan vektor B dot vektor A. Kemudian perkalian dengan skalar N dikali dengan vektor A dot vektor B itu sama dengan N dikali vektor A dot vektor B atau sama dengan vektor A dot N dikali dengan vektor B. Kemudian sifat distributif. Nah, di sini kita kalikan seperti biasa kali distributif atau kali pelangi ya. Nah, di sini berarti vektor A dot vektor B ditambah dengan vektor A dot vektor C. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui panjang vektor A sama dengan 3, panjang vektor B sama dengan akar 2, dan panjang vektor A dikurang vektor B sama dengan akar 6, maka panjang dari vektor A ditambah vektor B sama dengan, nah perhatikan di sini, dari sini dulu ya, yang diketahui itu adalah panjang vektor A dikurang dengan vektor B itu sama dengan akar 6, ya kan? Nah, sekarang kita akan kuadratkan. Perhatikan di sini panjang vektor A dikurang vektor B kuadrat itu kan berarti akar 6 kuadrat sama dengan 6 ya. Nah, berdasarkan sifat yang pertama, vektor A dot vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Nah, berarti ini bisa kita tulis dengan vektor A dikurang vektor B dot vektor A dikurang vektor B sama dengan 6. Ya. Nah, kemudian kita akan kalikan distributif. Nah, berarti ini adalah vektor A dot vektor A. Vektor A dot vektor A, kemudian dikurang, berarti kan nanti vektor A dikali dengan negatif vektor B ya. Berarti kemudian ini juga negatif vektor B di dot dengan vektor A. Berarti di sini adalah negatif 2 vektor A dot vektor B. Kemudian berarti negatif vektor B dot negatif vektor B berarti sama dengan positif vektor B dot vektor B.
sama dengan 6. Nah, ini dari sifat yang pertama lagi, berarti di sini kan sama dengan panjang vektor A kuadrat dikurang dengan 2 kali vektor A dot vektor B ditambah dengan panjang vektor B kuadrat sama dengan 6. Nah, tinggal kita substitusikan. Berarti di sini adalah 3 kuadrat dikurang 2A dot B ditambah dengan berarti akar 2 kuadrat sama dengan 6. Nah, berarti ini adalah 9 dikurang 2 kali vektor A dot vektor B ditambah 2 ya, sama dengan 6. Nah, maka kita akan peroleh 2 dikali dengan vektor A dot vektor B itu berarti sama dengan 9 tambah 2, 11, 11 dikurang 6 ya, berarti adalah 5. Ya, nah kemudian selanjutnya kita akan mencari panjang vektor A ditambah B, vektor B. Nah, berarti di sini kita akan coba kuadratkan panjang vektor A ditambah vektor B kuadrat. Berarti kan ini sama dengan vektor A dot vektor ditambah ya, ditambah vektor B dot vektor A ditambah vektor B. Nah, kita kalikan distributif lagi. Nah, berarti di sini adalah vektor A dot vektor A ditambah berarti 2 kali vektor A dot vektor B ditambah vektor B dot vektor B. Maka balik lagi ke sifat yang pertama itu, berarti ini adalah panjang vektor A kuadrat ditambah 2 vektor A dot vektor B ditambah panjang vektor B kuadrat. Nah, langsung ya, berarti ini 9, kemudian ditambah 5, kemudian ditambah 2 ya. Berarti sama dengan 16. Nah, yang ditanyakan adalah panjang vektor A ditambah vektor B. Nah, berarti untuk panjang vektor A ditambah vektor B itu kan berarti sama dengan akar 16 sama dengan 4. Oke, kita contoh selanjutnya. Sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah sebesar 120 derajat. Jika panjang vektor A sama dengan 4 dan panjang vektor B sama dengan 2, maka vektor A dot vektor A ditambah vektor B sama dengan, nah ini kita gunakan sifat distributif ya. Berarti kan ini sama dengan vektor A dot vektor A ditambah dengan vektor A dot vektor B. Nah, ini seperti yang tadi kita tahu bahwa vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Kemudian, nah ini berarti menggunakan rumus, berarti adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Misalkan ini adalah alfanya. Nah, berarti di sini sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 dikali 2 dikali dengan cos 120 derajat. Nah, berarti di sini 16 ya. 16 ditambah 8. Nah, cos 120 derajat. Nah, ini 120 derajat adalah di kuadran 2 ya, berarti ya. Kuadran 2 berarti untuk nilai cosnya berarti adalah negatif. Nah, kita bisa gunakan sudut berelasi. Jadi, kalau ada cos 120 derajat, itu kan bisa kita tulis dengan cos berarti 180 derajat dikurang 60 derajat ya. Nah, ingat sudut berelasi berarti ini adalah negatif cos 60 derajatnya. Ya, sama dengan negatif setengah. Kita substitusikan, berarti ini adalah negatif setengah. Kita bagi, ini berarti 4 ya. 4 berarti 16 dikurang 4 sama dengan 12. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun masih ada beberapa yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat supaya dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.